Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dengan NIM 114030056. Saya perwakilan dari kelompok 2. Baiklah, saya akan mempresentasikan dasar negara Pancasila. Yang akan saya bahas di sini adalah panitia perumusan Pancasila. Panitia perumusan Pancasila kemerdekaan diraih melalui perjuangan panjang dan penuh liku-liku dengan pengorbanan harta benda, jiwa dan raga. Pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik perjuangan Pancasila yang merupakan sumber energi sebagai kekuatan dan sekaligus pedoman dalam perjuangan kemerdekaan, menjadi alat pemersatu kerukunan berbangsa dan sebagai pandangan hidup sehari-hari bagi bangsa Indonesia. Perumusan Pancasila sebagai calon dasar negara dimulai dari sidang yang pertama, yaitu sidang BPUPKI, dan sidang yang kedua hasil perumusan yang disebut dengan Piagam Jakarta. Sidang yang resmi yang pertama adalah sidang persidangan BPUPKI yang pertama dilangsungkan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai pada tanggal 1 Juni 1945 dan berlangsung selama 3 hari. Ada 3 tokoh yang tampil menyampaikan gagasan tersebut. Tokoh-tokoh tersebut sebagai berikut. Insinyur Muhammad Yamin. Insinyur Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang digagaskan atau yang diusulkan dasar sebagai pri kemanusiaan dan pri kebangsaan dan pri ketuhanan, pri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial. Yang kedua, Mr. Suhartomo pada tanggal 31 Mei 1945 yang dikemukakan 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Yang tokoh yang ketiga adalah Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang dikemukakan oleh nasionalisme, internasionalisme, mufakat dan kesejahteraan nasional dan ketuhanan yang Maha Esa. Yang sidang yang kedua yaitu sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 Juli sampai tanggal 16 Juli 1945. Ini dilanjutkan dengan membahas pidato atau usulan calon dasar negara yang telah disampaikan oleh 3 tokoh yang tadi. Yang dimulai pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pembahasan tersebut tidak dibahas oleh semua anggota BPUPKI, namun ditetapkan oleh panitia 9 oleh 9 tokoh yang dikenal oleh panitia 9. Yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Dr. Hamidus DRS Muhammad Hatta, yang ketiga Mr. A. Maramis, yang keempat Abi Sukwaesno Jokro Suwejokso, yang kelima adalah Abdul Kahar Muzakir, yang keenam Haji Agus Salim, yang ketujuh Mr. Ahmad Subarjo, yang ke-8 Kiai Haji Wahid Hashim, yang ke-9 Mr. Muhammad Yamin. Dan nilai moral, etika dan norma yang termasuk saya bahas. Nilai yaitu merupakan arti nilai itu sendiri berdasarkan objek dari beberapa pengertian. Nilai merupakan sesuatu yang melekat pada diri manusia untuk dijalani, dan nilai juga dikaitkan dengan etika dan moral. Yang B, moral merupakan suatu peraturan yang sangat penting ditegakkan pada suatu masyarakat karena dalam menjadikan satu rambu-rambu dalam kehidupan serta perlindungan bagi lingkungan yang tersebut.
dan moral yang dihasilkan dari perilakuan intelektual, emosi, dan secara berpikir manusia, dan pada hakikatnya merupakan aturan dalam kehidupan untuk saling menghargai dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu etos, yaitu berarti adat dan kebiasaan. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara adalah ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan dalam hidup manusia. Semua yang tergantung mengenai perasaan yang merupakan perbuatan. Norma. Norma adalah aturan, perintah, anjuran, atau larangan yang disepakati oleh masyarakat berfungsi untuk menyatukan kelompok masyarakat. Macam-macam norma antara lain yaitu 1. Norma agama. Yang disebut dengan norma agama itu peraturan hidup yang berisi langgaran dan ajaran berasal dari Tuhan. Yang kedua, norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dibuat oleh lembaga negara atau masyarakat. Yang ketiga, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dan hati nurani manusia sebagai tentang baik dan buruknya manusia, suatu perbuatan manusia. Yang keempat adalah norma kesopanan atau adat. Norma ini adalah agar seseorang yang bertingkah laku sesuai kemauan masyarakat yang masyarakat setempat, contohnya menghormati orang yang lebih tua. Dan yang dibahas terakhir adalah PPKI dan pengesahan dasar negara. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan diwakili oleh DRS Muhammad Hatta, dan tugas yang terakhir dan yang saya bahas di sini adalah PPKI dan pengesahan dasar negara. PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan diwakili oleh DRS Muhammad Hatta dengan tugas PPKI yaitu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada 5/4. Dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, itulah yang tercantum rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang meliputi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir adalah beberapa ujian terhadap Pancasila. Pada perkiraan 30 SPKI 1965 dan pada hari kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober, ideologi Pancasila tetap bertahan sebagai satu-satunya yang digunakan oleh negara Indonesia. Ideologi Pancasila merupakan keterbukaan dinamis serta dapat menyesuaikan perkembangan zaman yang terjadi dalam maupun di luar negeri, baik dari segi perubahan sosial maupun dalam bentuk perubahan yang dikenal sebagai revolusi. Adapun revolusi di dalam Pancasila itu yang pertama revolusi 1.0 yang terjadi di Inggris. Sedangkan revolusi 2.0 dan 3.0 itu sudah dilalui oleh ideologi Pancasila dengan benar dan tepat. Revolusi 4.0 itu ditandai dengan konektivitas manusia, data dan mesin dalam bentuk virtual atau yang lebih dikenal dengan cyberfisika. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.